Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Stefana dan Putri Sandri, peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3, angkatan 59 kelompok 1 dari Kota Tangerang Selatan. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk memaparkan hasil summary atau rangkuman pokok-pokok bahasan pada materi agenda pertama di hari pertama di tanggal 13 Juni 2022. Di mana pada agenda hari pertama ini dijelaskan mengenai sintesis modul sikap perilaku bela negara yang terdiri menjadi 3 modul bahasan. Yang pertama, wawasan kebangsaan, yang kedua, isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, untuk wawasan kebangsaan terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu pengertian wawasan kebangsaan, konsensus dasar, serta atribut negara Indonesia. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan ini sendiri adalah lahir dari wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan cikal bakal terbentuknya wawasan kebangsaan, di mana wawasan Nusantara ini lahir dengan ditegakkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Selanjutnya, 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama terdiri dari Pancasila, terdiri dari 5 sila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya, kita bahas tentang atribut negara Republik Indonesia yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera negara tentu saja yang kita kenal yaitu sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Bapak W.R. Supratman. Selanjutnya, nilai bela negara. Yang bisa kita pelajari pada modul kali ini adalah sejarahnya, ancaman dan kewaspadaan dini, pengertian, nilai dasar, dan indikator, dan yang terakhir, perilaku kesiapsiagaan bela negara, serta aktualisasinya. Beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia, dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908, di mana tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu diadakannya Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua di tanggal 28 Oktober 1928, di mana pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan sekaligus ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lalu, tentu saja peristiwa yang bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bela negara. Di sini yang dimaksud bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Untuk indikator-indikator pada nilai dasar bela negara dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, indikator cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan juga bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Untuk indikator sadar berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan berbagai macam sikap, antara lain berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dapat juga ikut serta secara aktif dalam pemilihan umum, tidak golput, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, lalu berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Lalu untuk indikator nilai dasar bela negara yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dapat ditunjukkan dengan sikap, paham nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu dapat juga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Lalu untuk indikator yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan sikap yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan yakin serta percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Lalu untuk indikator yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara, dapat ditunjukkan dengan sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Lalu dari tadi kita menyebutkan ancaman. Sebenarnya ancaman itu apa sih? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri ini dapat mengancam seluruh aspek kehidupan, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kewaspadaan dini, yaitu kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter atau non-militer secara optimal, sehingga terwujudnya kepekaan, kesiagaan, antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa.
Lalu pada modul pertama ini kita juga mempelajari mengenai SANKRI, yaitu Sistem Administrasi NKRI, yang terdiri dari bentuk dan sistem NKRI, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik, persatuan kesatuan dan nasionalisme. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 45 sebagai landasan konstitusional. Lalu terdapat juga kebijakan publik dan peran ASN. Di sini peran ASN diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai CPNS, tentu kami harus mengetahui fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Baik, pada modul selanjutnya kita juga mempelajari mengenai isu-isu kontemporer, di mana isu kontemporer ini merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Untuk isu-isu Strakom atau AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ini apa saja? Terdapat beberapa fokus isu-isu kontemporer di Indonesia, yaitu korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian negara. Lalu ada juga narkoba, di mana salah satu kejahatan luar biasa ini menyerang seluruh strata dalam masyarakat, tidak mengenal status sosial maupun ekonominya. Kebanyakan orang yang berpangkat maupun tidak terjerat kasus narkoba. Lalu ada juga terorisme atau radikalisme, di mana membuat masyarakat was-was dan hidup tidak tentram, seperti kasus pengeboman di beberapa tempat ibadah dan tempat wisata, seperti yang ada di Bali. Lalu ada juga money laundering, di mana menyamarkan asal-usul dana atau uang hasil dari tindak pidana agar tidak dapat dilacak. Biasanya bisa dengan cara ditransfer atau diputar uangnya. Lalu dengan proxy war. Proxy war ini bukan perang nyata ya, atau bukan perang konvensional, namun bisa melalui ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada juga mass communication atau penyebaran secara besar-besaran ini tentang info-info hoax melalui media massa ataupun media sosial. Perubahan lingkungan strategis ini terdiri dari konsep perubahan lingkungan strategis serta modal insani, di mana konsep perubahan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari ya untuk perubahan. Maka dari itu kita harus waspada terhadap media massa atau media sosial, gunakan hati nurani dan akal sehat. Lalu untuk perubahan lingkungan strategis ini dapat dimulai dari individu, keluarga, masyarakat, dan global atau dunia. Modal insani yang harus dimiliki adalah antara lain intelektual, modal emosional, modal sosial, ketabahan, etika atau moral, serta kesehatan atau kekuatan fisik jasmani. Lalu kita juga membahas tentang teknik analisis isu, ya, isu kritikal, yaitu isu saat ini, isu berkembang dan isu potensial. Lalu teknik tapisan isu, APKL atau aktual problematika halayak dan layak, dan USG, dengan melihat urgensi, seriousness, dan growth. Lalu ada juga teknik analisis isu yang terdiri dari mind maps, fishbone diagram, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan kawasan konservasi. Ya, untuk materi yang terakhir, kita belajar pada modul 3, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Di mana kesiapsiagaan bela negara ini adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga,
merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah kemampuan awal dalam kesiapsiagaan bela negara, yang antara lain kesiapan dan kesehatan jasmani dan mental, ada juga etika, etiket dan moral, lalu kearifan lokal. Dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini terdiri dari PBB atau baris berbaris, tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalam dan api semangat bela negara yang biasa dilakukan pada saat api unggun. Ya, untuk yang terakhir adalah mengapa sih penting pembekalan bela negara bagi CPNS? Yang pertama, karena CPNS perlu dipersiapkan dalam memasuki kultur birokrasi. Lalu, PNS perlu dibentuk karakternya untuk bersikap dan bertindak profesional. Dan yang ketiga, dituntut menunjukkan perilaku kinerja berkualitas dan beretika. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan maupun penyampaian. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.